Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang bisnis model kampas dengan judul Stick Banana. Anggota kelompok kami adalah Ayu Lestari Pratiwi sebagai moderator, Melona Putri Asalia sebagai pemateri pertama, Nur Amalia Arbi sebagai pemateri kedua, Hairunisa sebagai pemateri ketiga, dan pemateri keempat Iqbal Ramadana. Bisnis model kampas atau yang biasa disebut dengan BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kampas agar dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah. Tujuan bisnis model kampas ini untuk menjelaskan mengenai memvisualisasikan serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Ini mengambil judul Stick Banana. Stick banana merupakan cemilan yang renyah dan gurih yang terbuat dari bahan dasar pisang yang diolah menjadi makanan yang enak dan menarik dengan berbagai topping dan varian rasa. Perkenalkan, nama saya Melona Putri Azalia dengan NIM 2004045020007 sebagai pemateri pertama. Akan membahas tentang yang pertama customer segment atau segmen pelanggan, yang kedua value proportion atau proporsi nilai, dan yang terakhir adalah channel atau saluran. Pertama, customer segment atau segmen pelanggan adalah pengelompokan karakteristik pelanggan. Karena produk yang digunakan adalah stick banana, jadi mencakup semua kalangan. Yang pertama anak-anak, yang kedua remaja, yang ketiga masyarakat umum, yang keempat toko roti. Bisnis ini kami perjualbelikan juga pada toko roti, yang maksudnya di mana kami menitipkan stick banana roll ini kepada toko roti untuk dijual. Kedua yaitu value proportion atau proporsi nilai, adalah alasan mengapa pelanggan lebih memilih kita dibanding dengan produk atau perusahaan lain. Ini juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang pertama yaitu produk yang bersih dan sehat agar konsumen tidak merasa ragu untuk membelinya lagi dan konsumen merasa aman dan nyaman. Yang kedua, kehalalan produk agar semua masyarakat beragama bisa menikmati stick banana. Yang ketiga, menerima pesanan online. Tujuannya agar pelanggan yang tidak bisa membeli secara langsung atau tidak memiliki kendaraan tetap dapat membeli dan menikmati stick banana. Yang terakhir, channel atau saluran adalah yang digunakan untuk menyalurkan produk kepada pelanggan. Yang pertama, brosur yang disebarkan kepada masyarakat. Yang kedua, media online seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp digunakan untuk mempromosikannya agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui usaha stick banana ini. Perkenalkan, saya atas nama Nur Amalia Arbi dengan NIM 20404502012. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan membahas dua materi, yaitu yang pertama materi customer relationship dan yang kedua materi revenue streams. Baik, langsung saja materi yang pertama tentang customer relationship atau kemitraan dan hubungan konsumen. Ini merupakan elemen di mana saya menjalin ikatan dengan pelanggan. Nah, customer relationship ini sendiri adalah usaha yang digunakan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan mereka. Nah, dalam pembuatan stick banana, kami mengambil 4 poin dari customer relationship, yaitu poin yang pertama adalah penjualan langsung dan penjualan online. Dalam penjualan secara langsung, seperti tadi yang telah disebutkan, penjualan yang didesain semenarik mungkin dan bersih sehingga para pelanggan tertarik untuk datang. Kemudian penjualan online. Nah, ini menggunakan mitra merca seperti GrabFood untuk memudahkan pelanggan. Poin selanjutnya, selain itu kami juga membuka layanan pelanggan di pasar dan toko roti. Nah, yang terakhir, di sini kami melakukan promo atau diskon setiap hari Jumat di pembelian stick banana. Materi kedua atau materi selanjutnya tentang revenue streams atau aliran pendapat.
Aliran pendapatan ini adalah semua pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan atau organisasi industri. Nah, revenue streams dari stick banana ini yaitu penjualan stick banana. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Herunisa dengan NIM 200450209. Saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang key resource dan key activities. Yang pertama, key resource. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Dalam membangun suatu usaha, kita harus mengetahui sumber daya yang digunakan. Sumber daya kunci merupakan hal penting yang harus dimiliki agar key activities atau aktivitas kunci bisa dijalankan dan value proposition dapat ditawarkan kepada customer segments. Dalam hal ini, key resource yang pertama adalah lahan budidaya pisang, yang kedua bahan baku dan peralatan pengelolaan. Selanjutnya, key activities ini adalah kegiatan penting atau bisa dibilang kegiatan wajib yang harus ada dan wajib untuk dilakukan agar bisnis dapat berjalan. Dalam hal ini, key activities yang pertama adalah persiapan dan penyediaan bahan baku, kedua penyediaan alat pendukung, ketiga pengolahan pisang, keempat pengemasan, dan yang terakhir pemasaran. Tanpa komponen-komponen tadi, bisnis tidak berjalan karena key activities inilah yang menghasilkan produk atau jasa. Sama halnya dengan key resource. Tanpa key resource, maka key activities tidak dapat berjalan karena mereka saling membutuhkan. Nama saya Andi Iqbal Ramadan dengan NIM 2004045020002. Di sini saya sebagai pemateri yang keempat sekaligus yang terakhir akan menyampaikan yang pertama yaitu key partnership atau mitra usaha, yang kedua cost structure atau struktur pembiayaan. Langsung saja yang pertama yaitu key partnership. Key partnership atau mitra utama merupakan strategi yang dilakukan dua belah pihak atau lebih untuk mencapai manfaat atau keuntungan bersama dengan kesepakatan yang ada. Partnership dalam bisnis stick banana kali ini adalah distributor seperti toko oleh-oleh, toko kue, dan kemudian perusahaan mitra seperti GrabFood dan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu cost structure atau struktur pembiayaan. Struktur pembiayaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan model bisnis pada waktu kita mengembangkan produk, memasarkan produk, menjaga hubungan dengan pelanggan maupun layanan purna jual. Dalam menjalankan bisnis stick banana ini, kami membutuhkan yang pertama biaya budidaya pisang, yang kedua biaya bahan seperti pisang, stick, dan topping, yang ketiga ada biaya alat, keempat biaya tempat usaha, dan yang kelima biaya promosi, dan yang terakhir yaitu biaya kurir.